I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Segala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Yesus bertanya kepadanya, "Apakah engkau melihat sesuatu?" Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Markus pasal 8 ayat 23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Ini masih lanjutan mujizat penyembuhan yang dilakukan Yesus di Betsaida kepada seorang buta. Permintaan orang yang membawa orang buta itu adalah supaya Yesus menjamah dia. Markus pasal 8 ayat 22. Namun Yesus memegang tangan orang buta itu, membawanya keluar kampung dan meludahi mata orang itu. Setelah meludahinya, Yesus bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Apakah Yesus tidak mengetahui apakah sudah sembuh mata orang itu atau tidak? Yesus pasti tahu sampai di mana kesembuhan mata orang yang tadinya buta itu. Yesus sedang membuat proses iman orang buta itu bertumbuh. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawanya keluar kampung. Lalu setelah keluar kampung, Yesus meludahi mata orang buta itu. Bukankah meludahi itu adalah satu tindakan penghinaan kepada seseorang? Bilangan pasal 12 ayat 14. Sama seperti ketika Yesus diadili oleh imam-imam dan akan disalibkan, mereka meludahi Yesus sebagai tanda penghinaan kepadanya. Markus pasal 14 ayat 65. Apakah Yesus sedang menghina orang buta itu ketika dia
meludahi matanya? Sudah pasti tidak. Yesus tidak pernah menghina siapapun. Bahkan Dia yang terhina karena kita orang berdosa. Yesaya 53 ayat yang ketiga. Ketika Yesus bertanya kepada orang buta yang sedang disembuhkan itu, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Ternyata dari pengakuan orang buta itu, kesembuhannya terjadi walaupun bertahap. Mungkin sama seperti imannya juga sedang bertumbuh, karena Yesus sering berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Matius pasal 9 ayat 29. Yang penting kita harus pahami adalah berbagai metode yang digunakan oleh Tuhan Yesus adalah untuk menghilangkan keyakinan bahwa apapun cara seseorang, kesembuhan bukanlah hasil dari jimat, kata-kata, atau proses siapapun. Kesembuhan hanya datang dari kuasa Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, percaya dan beriman kepada Yesus, maka kesembuhan akan terjadi. Alat dan cara adalah hanya penolong. Oleh sebab itu, hari ini pastikanlah imanmu bertumbuh sama seperti iman orang buta itu bertumbuh dan membawa kesembuhan yang sempurna. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak sekalian untuk bertumbuh di dalam iman. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.